Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope all of you in a good condition. Okay, student, before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, walaupun pembelajaran kita hari ini belum tatap muka, namun Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya ya. Yuk teman-teman, mari kita simak pembelajaran video hari ini. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah masuk tema 6, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa-siswi dapat menjelaskan upaya pelestarian makhluk hidup. Dalam meraih cita-cita, tentu kita harus giat dalam meraihnya. Sama halnya dengan seorang peternak sapi. Sebagai peternak sapi, tentu ingin semua sapi miliknya selalu dalam keadaan sehat. Sapi yang sehat dapat dipengaruhi oleh sumber pakan dan lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Pepohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara di sekitar peternakan. Maka dari itu, peternak sapi memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk untuk pohon-pohon tersebut. Upaya pelestarian makhluk hidup. Kalian tahu apa artinya upaya pelestarian makhluk hidup? Artinya adalah upaya kita untuk melindungi makhluk hidup agar tetap ada. Kalian tahu tidak, populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan itu semakin langka loh. Kira-kira penyebabnya apa ya? Adakah yang tahu jawabannya? Nah, berikut ini beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Penyebab kelangkaan hewan yang pertama adalah sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. 3. Habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Selanjutnya, penyebab kelangkaan tumbuhan yang ada di Indonesia. Pertama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Sulit berkembang biak, terkena hama, dan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Berikut ini ada beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah sudah membuat peraturan dan akan memberikan sanksi bagi pelaku penebang hutan dan pemburuan hewan secara liar. Kira-kira apa ya tujuan pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan? Adakah kalian tahu jawabannya? Tujuannya yaitu agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Dengan adanya hukum, masyarakat juga diharapkan dapat berhati-hati dalam menebang tanaman dan tidak melakukan perburuan hewan langka yang ada di hutan. Upaya pelestarian yang kedua adalah penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Adakah di antara teman-teman tahu apa artinya penangkaran? Ya, penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Fungsinya yaitu sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Lain halnya dengan pelestarian tumbuhan. Kalau pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan pembudidayaan. Pembudidayaan tersebut dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Lalu, tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Upaya pelestarian yang ketiga yaitu pelestarian secara in situ dan ex situ. Hewan atau tumbuhan langka
juga dapat dilestarikan dengan pelestarian in situ dan ex situ. Apa ya yang dimaksud dengan pelestarian in situ dan ex situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Beberapa upaya yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan tumbuhan yaitu dengan melindunginya di dalam tempat pelestarian alam. Di antaranya yaitu cagar alam Pangandaran yang terdapat di Jawa Barat. Kemudian Taman Nasional Gunung Leuser yang terdapat di Aceh dan Sumatera Utara, dan Taman Nasional Ujung Kulon yang terdapat di Banten. Selain cagar alam dan taman nasional, ada juga hutan lindung Sungai Wain yang terdapat di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan terakhir Kebun Raya Bogor yang terdapat di Jawa Barat. Oke teman-teman, itulah tadi adalah penjelasan tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Semoga dapat kalian pahami dengan baik ya. Okay, let's close our study by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.